Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin perkenalkan, saya Putri Marsya Naura yang merupakan representatif dari SMA Negeri 1 Gresik sebagai tim kontra. Kami menolak bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki substansi argumen saya akan menyanggah beberapa pernyataan dari tim pro, di mana tim pro menyatakan pada argumen prinsip moral bahwa tim oposisi mengglorifikasi unsur saintifik dalam kehidupan sehari-hari, dan argumen kedua mengenai hubungan orang tua dengan kebahagiaan anak. Dari argumen-argumen yang disampaikan oleh tim proposisi, saya dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang telah disampaikan sangat menggambarkan postmodernisme. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, patut kita ketahui bahwa postmodernisme adalah paham yang lahir dari sebuah kegagalan para filsuf modernisme untuk memajukan sosial manusia. Karena kegagalan tersebut dalam menjalani misinya untuk menjadikan generasi manusia yang mendatang lebih maju dalam perkembangan, pengetahuan, dan sosial juga. Ciri yang paling dominan dari pemikiran postmodernisme mengacu pada ide dasar yang ingin mengurangi kekaguman serta memberi kritik kepada suatu ilmu pengetahuan. Jangan pertama saya adalah kita hidup di era globalisasi di mana diakui atau tidak perusahaan memang memegang kunci peradaban dunia. Nyatanya pada era globalisasi ini, perusahaan dan berbagai lembaga yang memiliki dasar ilmu teoritis, saintifik, dan objektif, bahkan termasuk ilmu pemerintahan pun masih memegang kendali di peradaban dunia ini. Bisa Anda bayangkan, dengan kondisi era global yang seperti ini, ilmu pengetahuan objektif dikesampingkan. Padahal leluhur kita yang menciptakan berbagai terobosan dan teknologi-teknologi yang ada pada masa sekarang pun berdasarkan pada ilmu objektif yang dianutnya. Peran orang tua di sini sangat besar, sesuai dengan argumen tim pro bahwa terdapat hubungan orang tua dengan kebahagiaan anak, di mana orang tua harus menggandeng dan mengarahkan anak ke jalan yang benar, atau anak akan sampai ke titik ketidakbahagiaan, kesengsaraan, bahkan keterpaksaan. Namun kami merasa argumen ini akan tumpang tindih dengan realita di lapangan. Faktanya, tak jarang orang tua yang justru melepaskan kontrol terhadap perkembangan ilmu saintifik anak, sedangkan seni tidak lebih dari suatu simbol yang mengidentitaskan sesuatu agar menarik dan berujung pada penyesalan orang tua dan juga kesengsaraan anak. Karena pada akhirnya seni memanglah unsur pemanis dalam perkembangan dunia ini. Kita akan sampai di titik di mana tetap memerlukan ilmu saintifik dan objektif. Maka bukankah dengan sepenuhnya mendukung anak menjalankan hobinya dengan sebagai acuan utama hidupnya pada realitas yang seperti ini, sama saja seperti mengantarkan anak pada gerbang kehancuran. Tokoh-tokoh yang disebutkan tim proposisi juga memiliki fase naik turun yang apabila dibandingkan dengan PNS dan objek pembanding lainnya, objek pembanding lainnya yang karirnya berdasarkan ilmu objektif, jelas kestabilan seni masih sangat ringkih. Mungkin memang musisi yang kita kenal memiliki titik kesuksesan di atas rata-rata, tapi yang harus diingat adalah seni ini adalah hal subjektif, sesuai selera masyarakat dan peluangnya tidak begitu besar. Layaknya kenyataan bahwa masyarakat miskin yang hidupnya bahagia seperti yang dikatakan oleh tim pro, kenyataan bahwa panggung untuk seniman sangat terbatas dan berjangka pendek juga tidak dapat dipungkiri. Banyak seniman yang bekerja dengan hati namun pada akhirnya tetap sengsara karena telah melewati titik puncak kesuksesannya dan tidak memiliki pegangan lain selain itu. Pada akhirnya, realita berkata bahwa kebahagiaan memang salah satunya berasal dari material dan juga kesejahteraan. Maka bukankah sebagai orang tua lebih baik mengarahkan anaknya pada sesuatu yang kemungkinan keberhasilannya lebih besar, walau memang pada awalnya harus melalui proses adaptasi yang sulit, daripada mengantarkan anak pada titik kebahagiaan yang ternyata fana. Anak belum tentu memiliki pemikiran seluas orang tua tentang realita hidup. Anak juga belum memiliki pemikiran yang matang untuk memilih jalan hidupnya. Anak baru akan menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan objektif pada saat mereka mengerti realita kehidupan. Maka, argumen tim pro mengenai hubungan orang tua dan kebahagiaan anak kami asumsikan sebagai argumen yang tumpang tindih terhadap realita. Selanjutnya, sudah rahasia umum bukan bahwa postmodernisme merupakan wujud hiperbola atau hype of human yang berdasarkan yang bahkan mengarah kepada kebebasan yang tidak terarah atau liberalisme. Argumen tim proposisi sempat menyinggung adanya cap jelek masyarakat terhadap seni yang dikaitkan dengan narkoba dan hal negatif semacamnya. Kami rasa justru stigma buruk masyarakat akan lebih menguat apabila kita mengikuti poin-poin argumen
Postmodernisme yang malah terkesan untuk membebaskan anak dari tanggung jawabnya menuntut ilmu pengetahuan saintifik di sekolah reguler. Padahal kita semua tahu bahwa sekolah sendiri terdapat fungsi laten dan juga fungsi manifest, di mana salah satu fungsi sekolah reguler adalah untuk mempersiapkan anak sebelum bekerja dan memperbaiki moral anak. Dengan pemikiran yang terkesan liberal ini, secara tidak sadar kita juga membiasakan anak untuk lepas dari tanggung jawabnya sebagai pelajar reguler yang menuntut ilmu. Bisa jadi anak-anak kita juga akan terbiasa membangkang dan menganut paham yang hiperbola ini, yang bisa jadi anak akan menormalisasikan hal-hal yang tidak wajar berkedok dengan postmodernisme. Di sini peran orang tua sangat penting untuk menanamkan nilai kehidupan pada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kenyataannya, seni dan ilmu pengetahuan saintifik tetap bisa berjalan beriringan walau dengan proporsi yang berbeda. Dengan catatan orang tua tetap harus mengarahkan anaknya pada realita seperti yang sudah kami sampaikan di awal. Anak tetap bisa mengembangkan bakatnya secara mandiri dan bersifat hanya untuk sampingan dari pendidikan utama mereka. Kami patut mempertanyakan urgensi tim proposisi dalam argumen yang mewajibkan orang tua untuk mendukung penuh karir seni anaknya. Padahal banyak orang yang bisa terjun dalam seni namun tidak meninggalkan realitas bahwa pendidikan ilmu objektif merupakan hal utama, seperti Maudy Ayuda, Taylor Swift, Gita Gutawa, dan masih banyak lagi. Dapat kami ambil kesimpulan bahwa urgensi imbauan orang tua berkewajiban untuk memaksimalkan anaknya di bidang seni masih banyak tumpang tindih dan miskonsepsi. Sekian sanggahan dan argumen yang dapat tim oposisi sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.